Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Rozi Husaini dengan NIM 0514735526. Di sini saya akan mengucapkan tugas 1, pemrograman berbasis perangkat bergerak dengan soal yaitu buatlah pola segitiga dari NIM, yaitu ambil dikit terakhir NIM saya dan contohnya sini 3, berarti NIM saya 6, lalu buatkan program TypeScript untuk mencetak segitiga angka. Di sini saya sudah membuat kodenya, yaitu ini dengan fungsi. Pertama-tama saya membuat kode var NIM string dengan NIM saya. Di sini untuk mendefinisikan variabel NIM sebagai string dengan nilai NIM saya. Ini juga digunakan untuk mengolah data sebagai sumber untuk pola. Selanjutnya yaitu var tinggi. Var tinggi digunakan untuk mengambil karakter terakhir dari NIM saya, yaitu angka 6. NIM slash ini kurang 1 berarti 6. %if %in mengonversi string, hasil slashnya yaitu 6. Nilai 6 ini kemudian disimpan dalam variabel tinggi yang akan menentukan tinggi segitiga. Selanjutnya yaitu console log. Saya di sini menggunakan console log untuk mencetak header soal 1 pada pola segitiga. Judulnya yaitu ini. Selanjutnya yaitu for let i sama dengan 1, i kurang sama dengan tinggi, i plus plus. Ini digunakan untuk loopnya, loop luar, outer loop, yang bertanggung jawab untuk menjumlahkan baris yang akan dicetak. Let line ini digunakan untuk iterasi loop luar variabel line, diinisialisasi ulang menjadi string kosong. Variabel ini akan menyimpan isi digit untuk baris ini. Selanjutnya ada for let j sama dengan 1, j kurang sama dengan i, j plus. Sini digunakan untuk loop dalam yang bertanggung jawab untuk jumlah dari isi kolom digit pada baris saat ini. Ya, ini kosong. Yang terakhir adalah saya lupa, j ini adalah digit yang akan dicetak pada baris, sedangkan j sama dengan 1 adalah loop yang akan berjalan. J adalah 1 hingga sampai dengan nomor baris saat ini, karena 1 bertambah setiap baris, jumlah digit kolom juga bertambah setiap baris. Selanjutnya yaitu line j plus. Di sini digunakan untuk menggabungkan nilai j saat ini, yaitu digit 1, 2, 3 dan seterusnya, dan sebuah spasi dalam variabel line. Yang terakhir adalah console log line trim. Di sini digunakan untuk mengeloop setelah selesai loop, lalu menghapus spasi kosong yang mungkin ada di akhir string line, lalu mencetak string line ke konsol menghasilkan satu baris pada baris ketiga. Oke, di sini saya coba menggunakan outputnya, yaitu dengan cara mengetik node nomor 1.js. Ya, hasil outputnya saya ketik terminal yaitu seperti ini. Soal 1, baris ketiga, nomor 1, yaitu 2, dan seterusnya. Selanjutnya nomor 2, buatlah deret aritmatika dengan NIM, ambil 2 digit terakhir dengan NIM,
jadikan angka awal deret, ambil 3 dikit ke belakang, jadikan beda step, hasilnya 10 angka pertama dari deret argumen tersebut. Contoh NIM saya nanti, lalu diambil 2 digit terakhir, lalu dikit 3 ke belakang, kelas 1, 0, kelas 1, sehingga bedanya 1 step. Outputnya seperti ini. Oke, kita coba sini. Sini yaitu sama seperti tadi, saya menggunakan var name untuk mendefinisikan angkanya pakai string dengan nilai NIM saya, lalu var start mengambil 2 karakter terakhir dari NIM saya yaitu 26. Selanjutnya yaitu membuat nilai beda, yaitu menjadi 1 akan dari bertambah 1 per 1. Dibuatlah var beda sama dengan 1. Selanjutnya yaitu konsolog soal 2 ini untuk mencetak judul soal 2 data matematika, lalu menggunakan var untuk mendeklarasikan array. Var deret sama dengan bilangan kosong. Ini untuk mendeklarasikan variabel deret sebagai array kosong. Array ini akan digunakan untuk menyimpan suku-suku deret aritmatika yang akan dihitung. Kemudian menggunakan var untuk mendeklarasikan variabel iterator, yaitu menggunakan loop for. Loop ini berjalan sebanyak 10 kali untuk i sama dengan 0 hingga i sama dengan 9 untuk menghitung 10 suku deret. I ini berfungsi untuk indeks atau iterator dimulai dari 0. Selanjutnya yaitu rumus UI-nya seperti matematika, yaitu A adalah start, suku pertama, N1 dibagi oleh I karena I dimulai dari 0, B adalah benda, B adalah beta, lalu selanjutnya adalah push, ini menambahkan hasil perhitungan suku deret ke dalam array deretnya. Kemudian yang terakhir adalah setelah loop selesai, deret join digunakan untuk menggabungkan semua elemen dalam array deret menjadi satu string tunggal dengan setiap elemen dipisahkan oleh koma dan spasi. Contohnya 26, 27, 28. Kita coba aja langsung run di terminal. nomor2.js. Oke, seperti ini hasilnya, yaitu nomor 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, pas 10 ya. Selanjutnya nomor 3 yaitu membuat bilangan prima dari NIM, ambil 2 digit terakhir, tambahkan 10, jadikan berakhir pencarian bilangan prima. Lalu membuatkan program script bilangan prima dari 1 sampai 100 tersebut. Kita coba nomor 3 menggunakan var untuk menjadikan variabel NIM, lalu start untuk mengurangi 2 angka di belakang yaitu nomor 26. Selanjutnya dalam membuat var batas start yaitu 10 per 10 sehingga menjadi 36, lalu mendeklarasikan fungsi menggunakan function biasa. Fungsi S' digunakan untuk fungsi menerima satu parameter 6 atau angka,
sama tahu angka yang akan diuji dan diatur untuk mengembalikan nilai booleannya. Kemudian if 6 kurang sama dengan 1 return false, digunakan kasus dasar 1, bilangan prima harus lebih besar dari 1. Jika 6 adalah 1 atau kurang, fungsi langsung mengembalikan false, yaitu if 6 sama dengan 2, return true. Kasus dasar 2, bilangan 2 adalah bilangan prima genap. Satu-satunya jika 6 adalah 2, fungsi mengembalikan true. Selanjutnya adalah if 6% 2 sama dengan 0, return false. Optimasi jika 6 lebih besar dari 2 dan habis dibagi 2, maka itu bukan prima. Fungsi langsung mengembalikan false. Selanjutnya yaitu menggunakan for untuk variabel iterator i. For var i sama dengan 3, i kali i kurang sama dengan 6, i plus sama dengan 2. Di sini loop pengujian. Loop ini menguji pembagian divisor mulai 3 hingga akar 6-nya. Karena jika sebuah angka n memiliki pembagi lebih besar dari akar n, ia pasti memiliki pembagi yang lebih kecil dari akar n. Contohnya i3, i sama dengan 3, mulai pengujian dari bilangan ganjil pertama setelah 2 yaitu 3. Selanjutnya adalah i kali i kurang dari sama dengan 6, kondisi berhenti dan yang efisien setara dengan i kurang dari akar 6. Selanjutnya yaitu i plus sama dengan 2. Di sini hanya menguji pembagi ganjil. Misalnya 3, 5, 7, karena bilangan genap sudah dieliminasi pada baris sebelumnya. Selanjutnya yaitu if 6, i sama dengan 0, return false. Jika 6 habis dibagi oleh i, sisa baginya adalah 0. Maka 6 memiliki faktor selain 1 dan dirinya sendiri sehingga bukan prima. Fungsi mengembalikan false. Selanjutnya ada return true. Jika loop selesai dan menemukan membagi, maka angka tersebut adalah bilangan prima. Fungsi mengembalikan true. Selanjutnya adalah console log soal 3 untuk mencetak soal 3 bagian bilangan prima, yaitu selanjutnya menggunakan var untuk mendeklarasikan array. Var primes sama dengan kosong, mendeklarasikan variabel prime sebagai array kosong yang akan menyimpan semua bilangan prima yang ditemukan. Selanjutnya yaitu menggunakan var untuk variabel iterator 6. For var 6 sama dengan 1, loop utama. Loop utama ini mengintegrasi setiap angka mulai dari 1 hingga 36. Selanjutnya yaitu if is prima 6 prime push 6. Di sini adalah gunakan untuk setiap angka 6 memanggil fungsi is prima dalam kurung 6. Jika fungsi mengembalikan true berarti 6 adalah bilangan prima, maka angka tersebut ditambahkan dot push ke dalam array primes. Selanjutnya adalah console log primes join. Setelah loop selesai, semua bilangan prima hingga 36 sudah terkumpul di array baris ini. Primes join lalu ini menggabungkan semua elemen array primes menjadi satu string dipisahkan oleh koma dan spasi. Selanjutnya yaitu kita coba run di terminal. Nomor 3.js ya, selesai. Nomor 3 bilangan primanya yaitu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 sampai 31 karena tidak boleh melebihi dari angka 36. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.